Baik Bapak Ibu sekalian, di sesi kedua ini kita akan berbicara tentang praktek ya ekonomi syariah atau sejarah pemikiran ekonomi syariah di masa Rasulullah dan para sahabat. Jadi ini tentu akan menjadi sangat menarik bagi kita semuanya, terutama yang belajar tentang ekonomi syariah ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah, sama-sama kita ketahui tadi bahwa, kalau bicara tentang Rasulullah tidak bisa lepas dari, latar belakang, Rasulullah dan para sahabat itu adalah merupakan, tidak bisa dilepaskan dari karakteristik atau kemudian tradisi bangsa Arab yang, gemar berdagang. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah bisa kita perhatikan di sesi kedua ini kita akan bicara tentang tradisi dan praktek ekonomi pada masa awal pemerintahan Nabi Muhammad, 570 lahirnya Rasulullah sampai 632. Nah, jadi sangat singkat sekali kira-kira, tapi Masya Allah luar biasa Rasulullah mampu, menjadikan ajaran Islam ini menjadi ajaran yang berkembang begitu pesat, sampai ke seluruh, penjuru dunia termasuk Indonesia. Yang pertama yang harus kita lihat, latar belakang situasi sosial, politik, dan ekonomi Madinah pada masa itu. Yang pertama sosial, belum adanya hukum dan aturan. Yang kedua politik, Rasulullah menghadapi kondisi internal yaitu dua kelompok masyarakat Yahudi dan musyrikin yang memendam kebencian kepada Rasulullah. Yang ketiga, situasi ekonomi, tonggak perekonomian Madinah adalah pertanian dan peternakan, sementara kaum muhajirin adalah orang berdagang. Jadi Masya Allah luar biasa ya. Jadi sebagaimana kita ketahui Abdurrahman bin Auf dan teman-teman dan para sahabat Nabi yang lainnya itu punya talenta bakat dagang. Lalu dihijrah ke Madinah. Nah, sampai di Madinah, nah penduduk Madinah itu keahliannya lah tani ya. Jadi itu berbeda. Tapi Rasulullah luar biasa. Rasulullah nanti mampu melakukan muakhah, yaitu mempersaudarakan, dan ini luar biasa. Tidak ada satu pun di dunia ini saya perhatikan di mana sukses ya, di mana mempersatukan antara kaum pendatang dengan kaum asli. Nah, Rasulullah mampu mempersatukan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua, reformasi di bidang sosial dan budaya, membangun Masjid Nabawi, lalu menetapkan sistem muakhah yang ini pernah bilang tadi, persaudaraan antara muhajirin dan ansor, lalu menetapkan Madinah sebagai wilayah yang disucikan, meletakkan dasar-dasar kehidupan masyarakat, dan ini dilakukan oleh Rasulullah di masa-masa awal ketika hijrah ke Madinah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, lalu kemudian reformasi di bidang politik dan keamanan, membangun sistem pertahanan, lalu membentuk majelis syura dan sekretariat negara. Lalu kemudian kalau kita perhatikan dari reformasi di bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, Rasulullah meletakkan dasar-dasar kebijakan keuangan negara. Jadi sudah mulai di masa Rasulullah pada saat itu meletakkan dasar-dasar kebijakan keuangan negara, lalu kemudian membentuk Baitul Mal sebagai KN publik. Kita tahu bahwa fungsi Baitul Mal di masa Rasulullah adalah merupakan sebagai tempat kas negara, menghimpun dana-dana dari masyarakat atau dana jizyah, kharaj, ya, dan berbagai macamnya, dan itu masuk dalam kas Baitul Mal. Dari kas Baitul Mal kemudian disalurkan. Jadi kalau kita lihat fungsinya Baitul Mal di masa Rasulullah ini hampir sama dengan fungsi APBN di kita hari ini, di mana APBN itu sebagai pendapatan negara dan kemudian didistribusikan kepada kepentingan masyarakat. Lalu kemudian mengembangkan sumber-sumber penerimaan negara. Nah, kita tahu ada penerimaan negara pada saat itu ada zakat ya, ada kharaj ya, ada jizyah dan banyak lagi pendapatan-pendapatan negara yang lainnya. Lalu kemudian mengembangkan dasar-dasar kebijakan fiskal ya. Jadi Masya Allah luar biasa di masa Rasulullah kebijakan fiskal juga sudah di kebijakan fiskal itu Masya Allah luar biasa. Kita kenal ada dua, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal ini kebijakan terhadap anggaran pendapatan negara ya. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah. Lalu kemudian mengembangkan dasar-dasar kebijakan anggaran belanja negara, lalu meletakkan dasar-dasar keseimbangan moneter, menetapkan 9 kebijakan di bidang moneter, membiarkan berlakunya mata uang dinar dan dirham. Sama-sama kita ketahui bahwa dinar dan dirham itu bukan mata uang Islam. Jadi tidak mata uang Islam, Bapak Ibu sekalian. Dinar dan dirham itu berasal dari Romawi dan Persia. Tapi kenapa Rasulullah masih menggunakan itu? Karena Rasulullah tidak ingin terjadi riba. Jadi kata Rasulullah nggak apa-apa, karena memang fokus pada saat itu adalah
lebih kepada bagaimana kemudian ya perjuangan masih meletakkan fondasi ya. Jadi tetap digunakan uang dinar dan dirham pada masa itu agar tidak terjadi riba. Lalu kemudian pembebasan tarif dia masuk impor emas, perak dan komoditas dari Romawi Persia. Lalu larangan penimbunan uang, kanzul mal. Ya, jadi menarik di dalam Al-Qur'an itu alladzina yaqnizuna az-zahaba wal fiddah, orang-orang yang menimbun emas dan perak. Apa kata Allah di Al-Qur'an? Abasirhum bi'adzabin alim. Kasih kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Emas itu nanti akan dilelehkan lalu kemudian dilemparkan ke wajah mereka. Jadi Masya Allah luar biasa. Jadi sampai-sampai kemudian diatur ya, tidak boleh menumpuk. Karena kalau menumpuk emas dan perak yang pada saat itu merupakan mata uang, maka akan terjadi yang kita kenal misalnya, ya kalau uang dan emas tidak seimbang, maka akan terjadi ya, boleh jadi inflasi, boleh jadi sebaliknya. Jadi ini Masya Allah luar biasa diatur demikian. Lalu larangan penimbunan barang untuk menjaga stabilitas nilai uang. Ya. Lalu kemudian larangan membungakan uang, riba. Lalu menggalakkan pinjaman tanpa bunga, atau yang kita kenal dengan qardul hasan. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasanan. Ya, jadi qardul hasan sampai hari ini itu diterapkan di BMT misalnya dengan produk qardul hasan cuma-cuma. Jadi di satu sisi adalah baitul mal, tapi di sisi lain baitul tamwil. Tapi karena baitul malnya nggak mendapatkan keuntungan, sekarang lebih banyak baitul tamwilnya. Jadi atau baitul tamyiz kalau di Muhammadiyah misalnya kira-kira gitu ya. Jadi ini Masya Allah. Nah Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian mencegah kegiatan spekulasi, lalu meningkatkan produksi barang dan jasa, penghapusan monopoli dagang kaum Quraisy di pasar Ukas dan Dzul Majas setelah penaklukan Mekah. Nah ini adalah bagian-bagian reformasi di bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian pengembangan sistem ekonomi atas petunjuk Al-Quran tentang ketentuan syariah, tentang kepemilikan harta, status dan peranan manusia, tentang kehidupan di dunia dan di akhirat. Ada banyak sekali ayat-ayat yang memotivasi untuk wabtaghi bima atakallahu darul akhirah, tapi wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan dunia. Ya, dunia ini harus dimenangkan, tapi akhirat harus dipersiapkan. Jadi kalau orang mengatakan, Ustadz, ngapain sih jadi orang kaya Ustadz? Ngapain sih dagang Ustadz? Sudahlah. Ya, kalau butuh cari bangun masjid sekarang dicari itu adalah Bu Sawati yang pengusaha, bukan Bu Sawati yang ustazah kan? Bangun pesantren juga demikian, ya. Yang dibutuhkan Pak Zainul Arifin yang pengusaha, ya, Pak Singgi dan berbagai macamnya yang pengusahanya. Jadi, Masya Allah luar biasa. Nah, jadi kemudian mencari rezeki di dunia yang dapat menjadi bekal di akhirat, ya, bersedekah, berzakat, berwakaf dan berbagai macamnya. Lalu tentang mengolah rezeki yang baik dan halal, ya, halalan toiban. Jadi bukan hanya mencari keuntungannya saja, ya, untungnya dapat, tapi kalau nggak berkah buat apa? Kalau untungnya dapat, kalau kemudian menjadi bahan bakar api neraka, kalau bohong gimana? Padahal ayat yang pertama sekali diturunkan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah itu tentang bisnis. Apa? Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi Anda yang curang. Jadi Masya Allah luar biasa betapa pentingnya peran ekonomi yang halal, baik dan berkah. Nah, tandanya apa Pak Hendra? Tandanya ada ketenangan jiwa. Jadi Masya Allah luar biasa. Nah, ini diajarkan di sini. Lalu kemudian pembentukan pola perilaku konsumsi, simpanan, investasi, dan distribusi Al-Quran. Nah, di sini menarik, Al-Quran berbicara tentang pembentukan pola konsumsi. Ya, mengendalikan nafsu mengkonsumsi, hidup sederhana, tidak boros, kulu, wasrobu, makanlah, minumlah, tapi walatusrifu, jangan berlebih-lebihan. Ya, ya, jadi jangan sampai kemudian belanja itu karena nafsu, bukan karena kebutuhan. Sehingga di dalam bahasa Inggris dibedakan want dengan need kan. Want itu keinginan, need itu kebutuhan. Kira-kira Bapak Ibu sekalian kalau belanja karena keinginan atau karena kebutuhan? Bingung juga ya. Lebih banyak karena keinginannya kan, padahal nggak butuh kan, akhirnya tafsir kan, mubazir kan. Akhirnya masuk tong sampah dan berbagai macamnya. Lalu kemudian pembentukan pola simpanan dan pinjaman ya. Jadi boleh dinikmati, tapi ingat harus menyimpan juga, ya harus menabung juga, ya untuk apa? Untuk hari esok dan berbagai macamnya. Jadi diajarkan bagi kita. Lalu pembentukan pola investasi, ya. Jadi orang kan itu kan tiga ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau orang punya uang bisa untuk makan itu masih terbatas. Orang yang hebat itu bisa untuk makan, bisa disimpan, bisa diinvestasikan. Berarti orang yang kaya itu orang yang sampai pada tingkat investasi.
Tapi kalau orang cuma punya uang untuk bisa makan, itu masih sederhana. Ya, setelah makan, simpen, masih punya duit lagi, investasi. Nah, itu orang kaya. Biasanya orang kaya itu lebih identik pada investasi. Lalu kemudian usaha yang dibenarkan, ya perniagaan bagi hasil, maka kita kenal dengan mudharabah. Rasulullah dengan Khadijah itu mudharabah. Rasulullah itu Masya Allah luar biasa. Sukses terus, ya. Karena sukses makanya Khadijah pun jatuh hati kepada Rasulullah. Tapi nggak berani ngungkapin, ya. Masa perempuan ngungkapin kira-kira pakai mak combla pada selesai itu. Bisa dibaca di bukunya tentang Khadijah, itu menjadi menarik bagi saya. Nah, Masya Allah luar biasa. Nah, mudharabah, sistem bagi hasil. Lalu kemudian tentang distribusi pendapatan melalui pola kemitraan, pola hubungan perburuhan, melalui pola mekanisme pasar, melalui zakat, melalui waris, dan berbagai macamnya. Zakat itu menarik Bapak Ibu sekalian. Ya, keluarkan 2,5%, Allah berkahi yang 97,5%. Keluarkan 2,5%, Allah jaga yang 97,5%. Tapi ingat, ketika Anda nggak berani mengeluarkan 2,5%, Allah ambil tuh dengan caranya Allah yang 97,5%. 2,5% dikit nggak Ustaz? Dikit. Kalau 1 juta 25.000. Tapi kalau sudah 1 miliar 25 juta, tangannya gemetar tuh. Ya Allah 25 juta bayar utang sama Allah. Nah kira-kira gitu. Kalau sudah 4 miliar berapa Ustaz? 100 juta. Masya Allah. Tangannya lebih berat lagi. Beli mobil second, bayar zakat. Second, bayar zakat. Kata setan, setan aja deh. Ada senjatanya Allah. Prank, selesai, sudah. Jadi, sudahlah. Ya. Jadi, begitu yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat dan berbagai macamnya. Terus, pembangunan ekonomi, tidak menyukai kemiskinan. Saya sering ditanya sama orang, Ustadz, Rasulullah itu kan suka dengan orang, matikanlah aku senang berkumpul dengan orang miskin. Ya maksudnya itu bukan begitu. Itu maksudnya Rasulullah. Rasulullah itu sebagai seorang pemimpin punya empati, punya peduli. Gue nih bersama orang miskin, ya. Tapi di hadis lain Rasulullah mengatakan apa? Mukmin yang kuat khairun, lebih baik bandingkan mukmin yang dhaif, yang lemah duitnya, lemah intelektualnya, lemah fisiknya. Jadi jangan dipahami, Ustaz kan Rasulullah itu kan suka dengan orang miskin, hidup dengan orang miskin. Rasulullah itu kaya. Ya, apa buktinya? Pas nikah, mas kawinnya itu onta yang kira-kira kalau dikalkulasikan sekarang miliar rupiah. Ya, sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Auf kaya, Utsman bin Affan kaya, Umar bin Khattab kalau Bapak Ibu mau tahu, Masya Allah itu luar biasa ladang sawahnya dan berbagai pertaniannya. Ya, Abu Bakar juga demikian. Bahkan Abu Bakar sendiri ketika sudah jadi khalifah, dia mengatakan sama Umar, saya pengen masih dagang lah Umar. Kata Umar gimana? Apa kata dunia nanti khalifah dagang kira-kira gitu kan? Uh, Akhirnya diambilkanlah dari tunjangan dari kas Baitul Mal. Jadi Masya Allah luar biasa. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak menyukai kemiskinan. Artinya kaya tapi soleh. Nah ini yang beda sekarang Bapak Ibu sekalian. Kita sekarang kaya tapi kikir. Wajar Pak Hendra, namanya orang semakin kaya semakin kikir. Yang kaya yang kikir itu orang kaya Bapak Ibu sekalian. Ya. Sehingga dalam Al-Qur'an itu selalu dikatakan jama'a ma law wa'addada, ngumpulin duit, ngitungin duit. Pagi hari ngumpulin, malam ngitungin. Ngumpulinnya capek, ngitunginnya capek. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Kematianlah yang mengakhiri semua aktivitas ekonomi kita itu. Buat apa kalau kemudian hidup cuma 60 sampai 70 tahun cuma ngitungin, habis itu ngumpulin, ngitungin, ngumpulin. Sudahlah. Orang yang hebat itu adalah napasnya boleh berhenti, tapi pahalanya tidak boleh berhenti. Bagaimana caranya Ustadz? Berwakaf. Jadi Masya Allah, luar biasa. Nah terus, kekayaan, keadilan. Nah keadilan ini jadi perdebatan di tengah-tengah kita hari ini. Saya diajarkan Pak Anwar Abbas dulu, guru saya, ya sama-sama ngajar. Adil itu adalah tidak melebihkan, tidak mengurangi. Dan itu yang dikatakan adil. Ketika Anda melebihkan sesuatu yang bukan haknya, Anda tidak adil. Ketika Anda mengurangi yang bukan haknya, Anda juga nggak adil. Sedangkan dalam kapitalis yang dikatakan adil itu kan serahkan pada pasar bebas, itu yang dikatakan adil. Kalau dalam komunis, ya, sosialis gitu, yang dikatakan adil itu sama rata sama rasa kan. Jadi beda-beda. Lalu kemudian bertujuan pada kesejahteraan umum, kemakmuran. Nah, saya pikir itu Bapak Ibu sekalian,